Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang buat kakak. Ya, selamat datang buat rekan-rekan semua. Kemudian juga selamat datang buat rekan teman-teman yang dari kelas 12 ya kebanyakan dan ada beberapa mahasiswa. Perkenalkan nama saya Rina dari bagian marketing Horizon Karawang ya. Pagi ini saya ditemani oleh Pak Roles dan Pak Edo sebagai pembicara pada webinar pagi ini. Pembicara webinar pagi ini adalah Pak Muhammad Edo. Mungkin saya sedikit mengulas tentang biodata beliau ya. Pak Muhammad Edo Irfandi ini tinggal di Depok sekarang. Kemudian beliau telah berpengalaman sebagai penasehat SDM dan peran implementasi di perusahaan-perusahaan sebagai konsultan global, bank regional dan perusahaan fintech ya. Keahliannya juga beliau bermitra bisnis dengan SDM, pengembangan organisasi, manajemen talenta, hubungan karyawan dan banyak lagi yang beliau skill-skill yang setelah beliau pahami di dunia manajemen kinerja, kompensasi manfaat dan lain-lain ya. Pengalaman kerja beliau adalah sekarang menjadi Head of Operational di kitabisa.com. Ya, seperti itu mungkin sedikit biodata tentang beliau, tentang speaker, tentang pembicara pagi ini di webinar pagi ini. Nah, kemudian juga pagi ini selamat datang Pak Edo. Ya, Selamat terima kasih Pak Edo. Kemudian selamat datang juga Pak Roles Herwin sebagai Ketua STIMIK Horizon Karawang. Iya Bu, thank you Bu. Ya, selamat datang. Mungkin kita memulai acara untuk menghemat waktu. Silahkan Pak Herwin. Pak Roles. Saya saya katakan ke Pak Roles. Terima kasih Pak Roles, Pak Edo. Silahkan. Ya. Oke, thank you Bu Rina untuk sudah mengintroduce kami di pagi ini. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi Bro Edo. Pagi Ya. Bang Roles. Udah lama banget ya? Lama banget. Gara-gara pandemi. Oke, jadi ya kita tahu kan bahwa pagi ini kita pengen coba ngobrolin topik tentang tech karir. Kita tahu kan bahwa persaingan karir kan gila sekarang gitu, bahwa banyak kan kita kan di HR itu kan selalu berpikir seperti ini, nyari orang susah banget sih gitu kan. Mahasiswa selalu berkata sebalikannya, nyari kerjaan susah banget sih gitu. Nah, problemnya di mana sebenarnya nih? Dua-duanya menyembunyikan hal-hal yang nggak benar. Nah, itu mungkin nanti dari Bro Edo bisa ngomong lah ya, biar audiensnya juga misalkan teman-teman mahasiswa atau adik-adik kelas yang SMA bisa tahu juga dia harus ngapain sih next step-nya nantinya gitu. Nah, Oke. Anyway bro, terkait dengan ngomongin teknologi, beberapa waktu lalu kan kita juga kan ada sempat ramai juga tuh terkait dengan NFT. Nah mungkin nanti mungkin akan bisa dibahas juga kali diomongin juga ya. Kenapa sih NFT orang-orang gitu? Siapa aja sih emang yang bisa berkarir di teknologi itu? Sehingga harus ngomongin tentang NFT dan kripto misalnya. Sesusah itukah atau semudah itukah? Masa sih dagang somai bisa di NFT? Nah, itu kan akan ramai juga dan diomongin. Tapi dari kita sih lebih pengen mungkin dari Bro Edo ngomong banyak hal tech karir itu dari perspektif kalau misalkan anak-anak SMA mau lanjut sekolah, itu sesuatu hal yang penting nggak sih buat mereka? Terus kalau anak-anak yang SMA ini juga mungkin mau langsung kerja, dibandingkan ketika mereka nanti, misalkan ada satu posisi, ada yang lulusan SMA melamar, terus ada yang kuliah juga, misalkan yang D3 atau S1 melamar juga, mana yang kemungkinan diterimanya lebih gede ini? Apa sih yang harus dipersiapkan oleh mereka menghadapi persaingan 2-3 tahun lagi nantinya mungkin seperti itu? Ya, Bro, untuk waktunya gua serahkan sama lu. Boleh banget. Terima kasih banyak intronya Bu Rina, Pak Roles. Mungkin gue langsung mulai aja kali ya. Gue coba share screen di sini.
Oke, teman-teman, perkenalkan lagi ya. Gua Edo. Jadi benar gua kerja di Kitabisa sebagai Head of Operation People and Culture. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Roles tadi, kita mungkin akan banyak membahas mengenai gimana nih kalau kita mau persiapan untuk kita berkarir di teknologi company. Di sini mungkin gue akan bahas beberapa mengenai trending jobs, kemudian ethics dan skill itu kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Gue tahu di sini mungkin mix ya antara mahasiswa, kemudian ada yang dari calon mahasiswa juga gitu. Jadi feel free banget untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin gue nanti akan go through beberapa hal yang mungkin gue lebih tahu dari teman-teman. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih banyak gitu ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin kenalan dulu ya. Ini foto terganteng gua gitu ya. Jadi walaupun nggak ganteng, tapi ini diedit-edit. Ganteng ya. Iya, jadi ya bisa dikatakan gue sebenarnya profesional ya, bukan pengusaha atau bukan pun ini ya, nggak buka usaha lah ya. Jadi gue kerja gitu dari awal karir. Gue dulu lulus, gue dari Lampung SMA-nya, terus kuliah di Depok, jurusan juga akuntansi gitu ya, lulus ya pas-pasan lah ya. Terus langsung kerja awal-awal di konsultan, di situ ya banyak handle banyak klien ya. Kerjanya juga nggak kenal waktu tuh di awal-awal gitu ya. Pernah di konsultan manajemen HR, pernah di konsultan market research, habis itu lanjut ke UOB. UOB ini bareng Pak Roles, makanya mungkin di sini teman-teman harusnya apa ya? Saya sih cukup pede ya dengan adanya Pak Roles karena itu teman lama saya tuh. Bisa membahas teknik ini jadi lebih keren gitu, apalagi dia juga emang jago banget di teknologi gitu ya. Nah, habis dari UOB saya sempat ke perusahaan fintech namanya Payfast, saat ini Fast Finansial, di situ sebagai Head of HR, dan saat ini di kitabisa.com gitu ya, sebagai Head of Operation People and Culture. Jadi ngapain sih kerjaannya itu ya? Sebenarnya kalau teman-teman sedikit tentang Kitabisa ya, mungkin Kitabisa itu salah satu platform penggalangan dana sosial. Jadi untuk menghubungkan orang-orang yang berkebutuhan, artinya kita sebut di sini beneficiary, penggalang dana gitu ya, kepada orang-orang sebenarnya yang punya kelebihan gitu. Jadi kita bisa udah lama dari 2015 gitu ya sampai sekarang gitu, kita menjadi salah satu platform sosial crowdfunding paling besar di Indonesia. Banyak juga banyak juga orang engineer-nya. Kenapa kita butuh engineer? Karena kita platform gitu ya, dimana kita bisa bantu jembatan antara orang yang punya duit dan orang yang membutuhkan duit tuh. Jadi di situ kita buat platformnya, itu banyak sekali tim yang terlibat di sana gitu. Yang menarik di Kitabisa mungkin tahun ini kita udah achieve 1 detik per donasi gitu ya. Jadi per detik nih saya ngomong 3 detik itu ada 3 donasi gitu. Yang menarik lagi adalah jam orang yang paling traffic paling tinggi yang biasanya engineer akan ngeliatin tuh biasanya traffic di subuh gitu ya. Sedekah subuh gitu ya. Jadi traffic paling banyak tuh yang engineer biasanya akan ngeliatin tuh apa down atau tidak ya. Sekarang sih udah enggak ya harusnya. Tapi zaman dulu sampai sekarang itu waktu subuh tuh. Jadi mungkin ada beberapa tim engineer yang dia duluan tuh kerjanya gitu ya di subuh karena menjamin bahwa platform ini bisa men-serve orang-orang gitu. Nah, kira-kira gitulah ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Mungkin kita akan lebih banyak masuk mengenai karir ya, preparation atau persiapan nih teman-teman yang mahasiswa atau yang masih belum tahu nih kira-kira gue mau kemana sih, kuliah dulu apa langsung kerja gitu ya. Karena pasti setelah teman-teman lulus SMA atau saat ini sedang kuliah gitu kan pasti bingung gitu ya. Apalagi boro-boro nih ngomongin karir gitu ya, apakah gue akan berkarir atau jangan-jangan gue balik ke kampung. Gue juga dulu waktu kuliah ya, gue kan di Lampung gitu ya, gue mikir ya apa balik lagi ya ke Lampung,
Karena di Depok mahal-mahal gitu ya, di Jakarta mahal-mahal gitu, nggak tahan nih untuk berjibaku setiap pagi naik KRL gitu. Zaman dulu ya belum ada COVID, KRL tuh penuh pagi-pagi. Jadi ya pasti berpikirlah teman-teman juga, apakah gua kerja gitu ya, ntar aja deh ribet gitu ya, masih bimbang gitu. Mungkin nikmati hidup dulu. Ada beberapa orang-orang yang menikmati gap year ya, dari lulus SMA biasanya setahun nganggur dulu, bukan nganggur ya dalam artinya healing mungkin ya zaman sekarang. Jadi artinya gue stop dulu deh belajar, capek nih, panas banget, gue pengen jalan-jalan kemana, naik gunung dan lain-lain. Ada juga yang langsung kuliah gitu ya, ada yang langsung kuliah, ada yang langsung kerja bahkan gitu. Banyak pilihan-pilihan gitu ya, mau jadi apa, sekolah lagi, mau ngambil jurusan apa gitu. Bahkan bisa jadi nih teman-teman ada yang ketika kuliah, wah gue salah jurusan ternyata. Sekarang gue di STIMIK gitu, teknologi. Jangan-jangan pengennya sebenarnya nursing gitu ya, jadi perawat. Jauh banget ya, enggak lah ya. Semua pilihan pasti ada konsekuensinya. Menurut gue ya, gue juga bukan di tempat kerja yang sesuai dengan jurusan gue. Walaupun pada akhirnya gue menyadari bahwa jurusan itu pasti akan membantu kita ketika kerja gitu. Ketika kita kuliah benar gitu ya, sebenarnya hampir sama lah gitu. Nah, ini pendahulu lah ya. Nah, kan jadi dari banyak nih macam teman-teman ya, mungkin ada yang kuliah, ada yang masih mau mikir gitu ya. Tapi gue pengen ngasih gambaran nih. Kalau zaman dulu ya, orang-orang itu kerja banyaknya maunya di mana sih? Itu kan pasti tentunya di kementerian, DJP gitu ya, Kementerian Perpajakan, Kementerian Keuangan, atau di pemerintahan lainnya gitu, atau tempat Pak Luhut gitu ya, di koordinator kemaritiman dan lain-lain, atau perusahaan-perusahaan besar, bank gitu ya, Astra gitu, Telkomsel, Mandiri gitu ya. Kalau di Karawang banyak juga industri-industri ya yang mungkin lu juga ketika lewat tuh kayaknya suatu saat gue pengen di sini gitu ya. Tapi memang ini zaman-zaman ketika 2012 lah ya, sebelumnya gitu. Banyak orang yang berpikir, gue pun ketika kuliah lulus 2012 tuh gue berpikir gue harus bekerja di perusahaan yang besar gitu ya. Perusahaan yang global gitu ya, yang walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris ketika itu ya. Jadi walaupun gua kuliah, mungkin gua kuliahnya dulu di UI, tapi ya bahasa Inggris nggak bisa gitu kan. Walaupun ada mata kuliah khusus wajib bahasa Inggris, ya untungnya lolos aja bukan lulus sih. Nah, ini 2012 nih, pikiran orang pasti mau ke tempat yang stabil. Nah, cuman bergerak nih, mulai ke sini gitu kan, mulai 2012 tuh mulai banyak perusahaan-perusahaan besar yang secara cepat tiba-tiba jadi besar gitu ya. Tiba-tiba Jakarta dihujani dengan warna hijau gitu ya. Perperangan antara Gojek dan Grab gitu ya. Orang-orang udah mulai kenal sama perusahaan-perusahaan yang teknologi company. Yang tadinya sebenarnya teknologi ya taunya apa sih? Paling Google gitu ya. Kalau sekarang, Gojek, ada OVO, Traveloka, Kopi Kenangan. Gue pengen kerja di tempat-tempat yang unicorn gitu, atau di startup gitu yang cepet gitu. Gue pengen karirnya cepet, gue pengen gajinya lebih banyak gitu ya. Ya bisa dikatakan itu debatable ya. Ada sebenarnya yang di corporate juga gajinya besar, ada yang startup juga gajinya besar. Jadi sebenarnya itu mitos lah ya. Nah, cuman memang perusahaan impian itu bergeser. Makanya teman-teman yang sekarang udah kuliah di STIMIK atau yang belum nih ya, itu sesuatu yang mungkin kalian sadari atau tidak, sebenarnya kalian mengambil langkah yang tepat gitu ya. Di teknologi gitu. Yang belum mikirnya ya, belum mikir mau kuliah di mana, ya mungkin di teknologi itu pilihan yang sangat tepat gitu. Kenapa? Karena kedepannya ini ya mulai dari 2012 itu udah ini ya, udah laris manis tuh. Kita susah banget nyari yang namanya engineer, nyari yang namanya orang teknologi. Nah, makin sekarang makin sempit nih. Makin banyak memang pool of talent-nya gitu ya. Makin banyak lulusan-lulusannya, tapi perusahaan-perusahaan startup itu makin banyak lagi. Jadi akan selalu ada kebutuhan dibanding teller bank misalnya. Jadi selalu bergerak ya. Jadi ini sangat teman-teman yang sekarang, kalau gue boleh memilih pun, kalau gue sekarang masih SMA, gue akan memilih, kayaknya gue harus jadi software engineer gitu. Gue pun udah berpikir anak gue nanti ya pasti jadi software engineer gitu. Ngapain kuliah di ekonomi gitu? Bukan merendahkan ya, gue juga kuliah di ekonomi, tapi karena masa depan itu di engineering, di technology company itu lebih
hot gitu, lebih promising gitu dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini kan ibaratnya perusahaan corporate ya, kita sebutnya perusahaan yang stabil sama startup. Sebenarnya apa sih bedanya ya gitu kan? Gue juga mengalami di perusahaan-perusahaan yang udah stable ini karena awal karir gue kayak di bank, pernah di consulting gitu, perusahaan global gitu. Gue juga saat ini lagi kerja di perusahaan yang startup gitu ya. Jadi gue paham persis nih bedanya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, ini ada sedikit lah ya, walaupun sebenarnya ini tidak mencakup keseluruhan ya. Yang pertama pasti, kalau corporate jam kerjanya ditentukan. Jam 8 sampai jam 5 atau jam 6 sampai jam 9. Kalau di startup, jam kerja bebas. Jadi kalau engineer tuh ya biasanya datang ke kantor jam 1. Jam 1 siang gitu ya. Balik ya bisa jadi mereka jam 9 malam, jam 10 malam, atau bahkan ada yang jam 2 malam gitu ya. Nah, kemudian yang lain-lain juga ya, misalnya tim HR, gue nggak mewajibkan orang-orang harus jam 10 datang. Oh, jam 10 ya. Kita memang jam kerjanya biasanya jam 10. Tapi gue juga nggak mewajibkan mau berangkat jam 11, jam 12, it's okay. Yang penting kerjaan selesai gitu ya. Mau kerja dulu di rumah pagi, habis itu nanti santai, nggak masalah gitu. Tapi selama pekerjaannya ada, diajak meeting segala macam, mereka harus ready gitu. Memang ini kalau misalnya teman-teman follow akun yang kekinian ya, e-commerce segala macam, ini bisa dikatakan sehat, bisa dikatakan tidak gitu ya. Gue bisa aja dipanggil bos gue jam 9 malam meeting gitu ya. Tapi ya itulah perbedaannya ya. Kalau di corporate ya memang bisa jadi ada momen-momen tertentu yang lo mengharuskan kerja itu sampai malam, tapi nggak selamanya gitu. Kemudian pakaian kerja harus business attire ya, rapih gitu. Sementara pakaian bebas nih kalau di startup, gue biasanya pakai celana pendek, sandal jepit, it's okay, masuk aja gitu. Ya karena gue juga yang ngatur ya, gue sebagai HR ya gue membolehkan gitu ya. Lu mau kerja di startup menggunakan apapun yang kalian merasa itu akan membuat kalian produktif, silahkan gitu loh. Asal sopan ya, cewek-cewek ya nggak boleh pakai tank top ya nggak boleh gitu ya. Harus sopan gitu. Nanti kalau pakai tank top bukannya ini ya, tapi nanti ada mata-mata lelaki yang ngeliatin terus gitu. Nah terus selanjutnya karir. Kalau di corporate jelas karirnya itu udah terstruktur, pasti ya jelas gitu ya, nggak aneh-aneh gitu ya. Sementara kalau di startup jenjang karirnya tidak pasti dan jarang ada yang punya karir path. Fasilitas kalau di corporate lengkap lah ya, tapi kalau di startup itu gue sebutnya fasilitasnya kekinian gitu ya. Makan pagi-pagi dikasih sarapan, terus bisa ada sepeda gitu ya di dalam kantor gitu, ada kafe di dalam kantor. Gue pun dulu sempat buat kafe itu kopi di dalam kantor yang mana orang-orang bebas beli, ada mie, ada kopi. Jadi kalau santai, lapar bisa langsung makan di situ. Gratis ya. Terus kalau di corporate gaji benefit ya sesuai standar, kalau di startup itu gaji benefit bisa ekstrim, itu yang gue bilang tadi ya, belum tentu gaji di startup itu tinggi-tinggi. Bisa jadi ya sesuai UMR, tapi bisa jadi ada yang ketika udah punya pengalaman tuh bisa tinggi banget gitu. Jadi kenaikannya bisa jadi 60% ketika pindah gitu ya. Jadi ya ini banget lah. Terus kalau di corporate resisten terhadap inisiatif baru yang di luar kebiasaan, infrastruktur kerja masih belum lengkap, ya macam-macam ya. Tapi yang paling utama kalau di startup karena kita mau ngejar supaya kita bisa achieve target tertentu, itu biasanya geraknya cepat banget. Jadi tap. Padahal di dalam kerja yang cepat itu kita masih banyak nih SOP belum ada, prosedur belum ada, jadi terabas gitu ya. Sementara kalau di corporate nggak boleh kayak gitu. Lu punya inisiatif A, B, C, D, mau nggak mau lu harus secara struktural tuh. Lu harus ke bos lu, ke bos of the boss lagi gitu sampai di approve sama CEO misalnya. So dinamika kerjanya statis, tidak terlalu banyak perubahan gitu. Geraknya juga stabil, tentu saja pasti achieve target juga sama aja gitu ya. Gitu. Jadi dinamikanya ini beda banget gitu ya, kerja di corporate, kerja di startup gitu. Jadi kalau gue to be honest seneng kerja di mana, gue seneng kerja di startup karena kerja beneran bisa langsung kelihatan gitu ya hasilnya gitu. Kalau di corporate lama gitu, walaupun sebenarnya gue juga kangen kerja di corporate karena di corporate tuh gue kerja itu udah aman, nyaman, enak gitu, tentram gitu. Nggak perlu mikirin ini kayaknya kalau memperbaiki laptop kemana ya gitu ya. Kalau misalnya ini, jadi banyak hal-hal yang masih belum ada di startup gitu, karena yang penting langsung jalan gitu.
Kira-kira gitulah. Nanti mungkin kalau misalnya banyak yang mau nanya soal ini, monggo banget ya. Nah, di 2021 ya kita banyak ya, banyak hal-hal yang kita lalui lah ya, 2021 awal 2022 ini, 2020 ya, kita mengalami pandemi gitu ya. Banyak dampak tidak hanya soal kesehatan, tapi dunia kerja, mindset kita, calon pekerja, kita terpaksa disadarkan bahwa ya belajar nggak harus di sekolah ya, sebenarnya belajar bisa di mana aja, di kafe juga bisa belajar. Kerja juga nggak harus di kantor. Gua pun sekarang itu udah memutuskan bahwa remote semuanya. Jadi nggak ada yang kerja dari kantor gitu. Kalau kerja dari kantor ya silahkan, kerja dari Bali monggo, kerja dari kampung halaman silahkan gitu. Jadi di Kitabisa kerjanya sekarang ya seperti itu. Nggak, kalau mau ke kantor ya ada orang-orangnya yang suka kerja di kantor ya. Tapi kalau misalnya nggak kerja di kantor ya nggak ada. Banyak orang-orang karyawan gue juga ada yang di Padang, ada yang di Aceh gitu, ada yang di Bali. Banyak sebenarnya yang di Bali sama Jogja ya, karena sekalian liburan sekaligus healing gitu. Terus selain itu juga banyak cara untuk sukses ya, dapat duit ya. Nggak hanya lu harus kerja ya. Pilihan karir juga tidak hanya di belakang meja, banyak juga karir-karir lain gitu. Contohnya apa? Di sini kan teman-teman bisa lihat nih, ini race nih ketika pandemi nih ya. Konten kreator gitu ya, TikTok, YouTube, podcast, banyak yang buat hal tersebut. Gue juga lihat ya teman-teman gue, bahkan adik gue sendiri itu freelance, buka freelance.com, dia jadi freelance untuk content writer gitu ya. Jadi dia dapat duit tuh, dia masih kuliah gitu ya. Jadi ada yang jago desain, dia buka freelance.com atau semacamnya ya, itu Upwork dan lain-lain, itu mereka bisa dapat duit gitu, bahkan dalam dolar gitu ya. Jadi banyak sekali cara-cara, bahkan sekarang ya banyak yang to the moon ya, Dogecoin, Shiba, Ethereum, Bitcoins, banyak yang invest di sana, banyak yang malah trading lebih banyak daripada kuliah atau sekolah gitu ya, bahkan dari anak-anak SMA gitu, itu udah mulai trading, udah mulai main futures gitu ya, yang resikonya tinggi banget gitu ya. Ya gue tidak menyarankan ya, tapi artinya ini salah satu cara-cara orang gitu, bukan hanya kerja gitu ya. Nah ini lu lihat juga ada namanya yang tadi sempat di-mention non-fungible token, NFT, di mana ini uprising ketika Gozali tiba-tiba kaya gitu ya, gara-gara foto picture selfie-nya itu di-collect sama dia 5 tahun dan dia jual di OpenSea gitu. Nah itu benar-benar mind blowing. Bahkan fenomena Gozali ini sampai membuat orang ngupload apapun yang ada di HP mereka, ditaruh di situ dengan harapan dapat duit gitu ya. Padahal nggak harus seperti itu ya, nggak ini, karena untuk bisa main di NFT juga lu sebagai content creator lu menciptakan sendiri gitu, bukan sesuatu yang ya lu jepret lu taruh ya. Bisa aja kalau lu hoki bisa kayak Gozali gitu ya, tapi ya mungkin 1 dari 1000 gitu. Kalau kita nggak usaha yang terbaik ya bisa jadi ya biasa-biasa aja gitu. Ya Gozali itu effortnya luar biasa, 5 tahun foto ini ya. Nah terus ada juga yang ikut robot trading di Ajaib, Bibit gitu ya. Jadi kita sekarang mau trading saham nggak harus lagi kita harus ke Mandiri Sekuritas atau semacamnya. Bahkan ada yang ke Binomo ya. Ya kalau misalnya masih ada ya jangan lagi lah gitu ya. Murah banget. Tapi artinya ini ya judi-judi kayak gitu ya. Gua nggak melarang, tapi ya teman-teman pilihan sendiri karena udah dewasa kan ya. Tapi ya kalau misalnya mau mengisi waktu di rumah dan ini ya teman-teman bisa memanfaatkan dengan baik, banyak hal-hal bermanfaat lainnya. Contohnya juga ya belajar coding gitu ya. Banyak tempat sekarang belajar coding gitu. Mungkin teman-teman sekarang lagi kuliah di STIMIK gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ngelihat, karena yang belajar coding di tempat-tempat lain tuh bukan hanya di Hektif atau Binar ya, tapi artinya banyak di YouTube gitu, banyak yang otodidak gitu. Jadi otodidak tuh belajar sendiri gitu. Jadi nggak harus gitu. Kalau lu gue juga ya, gue ketika kuliah ya gue cari hal-hal lain. Gue nggak cuma mengandalkan pelajaran di ini doang gitu. Lu bisa berorganisasi, lu bisa belajar, lu bisa ikut lomba segala macam, termasuk ya belajar di luar itu ya, belajar pemrograman mungkin yang tidak diajarkan gitu di sekolah gitu ya, di kampus atau di macam-macam. Jadi 2021 ini mengubah landscape, mengubah banyak hal gitu, cara kita ya
TikTok di sini bukan hanya lu cuma nontonin TikTok dari pagi sampai siang rebahan gitu ya, tapi how lu bisa menjual sesuatu di TikTok atau lu membuat content creator. Di YouTube juga seperti itu. Mungkin lu di podcast juga, tapi nggak harus semuanya seperti itu. Banyak cara-cara lain gitu. Justru ketika pandemi orang mikir di rumah, orang di rumah mikir ngapain ya gitu. Itu bisa jadi hal yang inovasi gitu. Gitu. Nah, di sini makanya udah 15-an menit ya ngomong ya. Tapi apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan di sini ya? Tadi pembuka, tapi artinya tentunya banyak pilihan lah ya. Kita melangkah ke depan seperti apa? Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang buka usaha buat startup gitu ya, trading di rumah sambil rebahan. Tentunya tidak ada yang salah. Yang salah adalah rebahan aja, yang nggak ada juntrungannya gitu ya. Diem doang, bengong gitu, itu salah lah. Tapi artinya banyak banget opportunity, tidak terlepas lu masih SMA, lu lagi kuliah, tapi apa ya, orang yang sukses ketika yang nggak kuliah, yang nggak lanjut sekolah, itu pasti ada aja gitu. Tapi untuk memperbesar change atau untuk memperbesar kesempatan kita, itu akan lebih baik kalian itu ada juga pendidikan formal gitu. Termasuk ya salah satunya mungkin di Horizon ya, itu sesuatu yang bagus di mana lu bisa belajar teknologi. Apalagi ada Pak Roles di situ, dia jago banget tuh buat aplikasi terus. So, di sesi kali ini mungkin gue selanjutnya akan membahas di 15 menit selanjutnya ya, kita akan membahas beberapa hal penting bagaimana mempersiapkan karir untuk bekerja secara profesional. Jadi apa sih trending karir saat ini gitu, kemudian skill-skill apa yang dibutuhkan gitu ya, banyak skill-skill tapi ya mungkin nanti ada yang fundamental yang menurut gue itu perlu teman-teman master gitu ya. Nah, pilihan karir kekinian ya, nggak hanya kekinian tapi lumayan lah gajinya gitu ya. Di sini banyak banget sebenarnya ini beberapa snapshot karir-karir yang ada ya, yang banyak diminati di perusahaan teknologi ya, di startup gitu ya. Yang pertama tentunya software engineer gitu ya. Kalau teman-teman di teknologi sekarang belajarnya ya tentunya pasti belajar coding. Coding kan sebagai software engineer tuh lumayan loh gajinya. Untuk di tempat gua aja sendiri itu 7 sampai 10 juta kalau fresh grade ya, tergantung dari experience juga di situ. Nah, itu ada macam-macam ya kalau di software engineer, lu teman-teman juga mungkin lebih tahu. Nah, ada yang front end, ada yang back end, ada yang full stack, ada yang macam-macam gitu ya. Jadi di sini juga penting, di mana ketika kuliah ya, kebanyakan yang gue paham nih, anak-anak back end ketika kuliah emang mereka suka di back end. Anak-anak front end biasanya mereka emang udah buat web gitu ya, udah buat sesuatu yang ini gitu ya. Jadi ketika kuliah sekarang atau ketika lo menentukan nanti lo mau masuk kuliah, gue mau belajar tech gitu ya, gue mau belajar jadi software engineer, lo udah bisa menentukan tuh. Kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Namanya juga masih kuliah, tapi pelajari semua gitu. Sekarang ya mobile engineer gitu ya, Android engineer, iOS engineer. iOS ini mahal banget karena dikit. Bayangin lu mahasiswa ya, atau lu masih sekolah gitu ya, apakah lu ada yang pakai Apple ya? Kalau lu kaya ya mungkin pakai ya, tapi nggak banyak kan. Kebanyakan ya masih pakai Windows. Kebanyakan ya nggak familiar dengan iOS engineer gitu ya. Sehingga ketika orang lulus itu harganya mahal banget gitu. Gue bisa start dari 8 juta gitu ya, 2 kali UMR gitu ya untuk iOS engineer. Ini sesuatu yang langka di market. Kalau teman-teman mau berpikir mau jadi mobile engineer, gue sarankan ya either Android atau iOS gitu ya. Itu sangat-sangat diminati. Kemudian ya software engineer nggak akan bagus ya kalau nggak ada testernya, tester QA, quality assurance gitu. Gajinya juga lumayan sebenarnya untuk QA, ada yang QA manual, ada QA yang automation. Quality assurance yang dimana lo ngecekinnya itu nggak perlu manual lagi, tapi udah secara otomatis lo nge-coding juga gitu ya. Kemudian data ini juga sangat-sangat luar biasa diminati dan sangat sedikit ya, apalagi data science. Data analis banyak, lo tinggal paham statistik, lo bisa gather insight, masukin insight, lo jago analisa, lo jago Excel, tuh bisa jadi data analisis. Tapi lo nggak bakal bisa jadi data science tanpa lo bisa coding gitu ya. Karena data science itu lo mainnya biasanya Python, NumPy segala macam. Data engineer ini lebih ini lagi ya, karena dia ngurusin infrastruktur data gitu ya, lebih banyak bermain sama tim infrastruktur, DevOps lah kita sebutnya biasanya.
Nah, ini juga lumayan ya. Data untuk fresh grad sebagai data science biasanya nggak ada gitu. Tapi kalaupun 1-2 tahun pengalaman akan start dari 10 sampai 15 juta. Data analis kecil ya, 5 sampai 8 juta. Data engineer juga lumayan mahal, 8 sampai 12 juta. Nah, produk ini juga yang ibaratnya produk ini kan orang-orang yang ngurusin si orang data, si orang software engineer, mobile engineer, QA gitu ya, untuk jadi satu produk gitu ya. Nah, ini sesuatu yang dicari juga, dan di sini lu bisa bagus kalau misalnya lu jago engineering juga, lu paham juga, karena mereka adalah orang yang membahasakan bahasa manusia ke bahasa engineering gitu ya. Gimana nih supaya software engineer ini paham maksud dari yang diminta sama orang-orang, dibuat produknya seperti apa gitu ya. Kemudian ada operational specialist, sales, talent acquisition, kemudian ada compliance, marketing. Nah, marketing ini juga sangat-sangat sangat-sangat dibutuhkan. Lo yang punya kemampuan videographer, desain, karena kan lo belajar teknologi bukan hanya software engineering ya, tapi lo belajar juga front end-nya. Front end tuh luas banget, di mana lo harus bisa menampilkan video, fotografer, motion, kemudian performance marketing, lo harus bisa SEO, lo juga yang jago nulis jadi content writer, itu sesuatu yang dicari lah. Bukan dicari ya, tapi banyak dibutuhkan gitu. Sehingga ini nggak susah-susah amat, tapi ini bisa jadi hal yang lo bisa master di sini dengan gampang gitu. Kemudian UI UX ya sama lah ya, sama dengan marketing, tapi ini lebih ke produknya di mana dia mendesain. Nanti gue bisa jelaskan juga ada beberapa skill-skill sebenarnya untuk posisi-posisi ini, skill-skillnya apa sih gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana gitu kan, karena di sini teknologi gitu ya, gue juga pengen ngejelasin lah ya, karena lu sekarang mungkin ada yang udah kerja, mungkin ada yang belum, mungkin ada yang nanti pengen bekerja gitu ya di perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan teknologi. Nah, caranya gimana sih? Misalnya lu mau jadi software engineer, caranya gimana sih? Nah, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah dengan gampang 1-2 bulan lu kuasai ya. Pasti itu akan berproses banyak. Nah, yang pertama adalah gimana nih cara supaya gue bisa diterima misalnya di Tokopedia atau di Gojek gitu sebagai software engineer mereka. Yang pertama tentunya belajar formal atau otodidak. Belajar formal itu penting banget. Kalau misalnya lo nggak bisa belajar formal, otodidak juga bisa. Banyak juga yang berhasil dengan otodidak, walaupun nggak banyak ya. Banyak ya, ibaratnya Bill Gates dibilang dia drop out dari sekolah Harvard gitu ya. Ya Bill Gates kan satu orang, bisa jadi banyak orang yang lebih sukses juga, tapi dia kuliah gitu ya. Jadi ini bukan berarti gue nyuruh lo nggak kuliah ya. Yang penting bisa coding ya. Tapi bukan cuma buat hello world. Mungkin orang-orang engineering tahu lah ya. Pertama kali belajar bahasa pemrograman lo harus buat hello world. To be honest, gue sebagai orang HR juga nggak bisa nih buat error mulu. Oke, kemudian yang kedua adalah bisa belajar juga lewat YouTube. Free course, banyak banget sekarang free course. Lu bisa ikut bootcamp kalau misalnya ada duit ya, makanya tergantung kantong masing-masing gitu ya. Atau ya lu ya bisa macam-macam gitu ya. Sekarang belajar apapun bisa di mana-mana gitu. Kemudian arahkan spesialisasi. Lu bisa ke front end, back end, DevOps, IT support, data engineer, quality assurance, security engineer, ini hacker nih ya. Kemudian mobile engineer gitu. Hacker itu butuh di satu perusahaan. Di tim gue ada satu orang hacker, di mana dia yang nge-prevent supaya data kita nggak dicuri segala macam gitu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman yang suka tuh ya, anak tech biasanya suka jalan-jalan ke deep web gitu ya, dark web gitu ya, untuk mencari hal-hal yang ilegal. Ini cocok nih security engineer. Kemudian pelajari bahasa pemrograman kekinian ya di masing-masing tipe job ya. Artinya ya misalnya lo harus bisa Java, yes, dari dulu juga orang harus. Tapi kan ada banyak bahasa-bahasa pemrograman baru yang lo harus bisa nih. Misalnya Google dengan Golangnya, Go language-nya, kemudian Kotlin segala macam. Hal-hal seperti itu lo jangan lewatkan gitu. Karena biasanya di kampus gitu ya. Gue dulu di kampus gue belajar sistem akuntansi gitu. Tapi jadul banget gitu. Di mana dosennya malah nyaranin lu juga harus belajar yang ini gitu. Kadang-kadang ada dosen yang nyaranin seperti itu, tapi kadang-kadang ada dosen yang ya udah belajar yang jadul aja gitu. Tapi artinya lu sendiri nih arahkan spesialisasi lu sendiri yang pengen kemana, dan lu juga udah tahu nih. Nah, ketika kelas lu bisa nanya sama dosennya gitu. Nah, masih terdapat perusahaan yang perlu ada ijazah formal
namun banyak startup yang sudah menerima software engineer dari SMA ya, bahkan tidak sekolah gitu. Jadi gue sih beberapa ada tim gue yang gue tahu SMA, tapi selama dia mampu lulus tes ya. Tapi itu orang-orang yang extraordinary, yang emang dari SD SMP itu udah ngoprek gitu ya. Tapi jangan minder teman-teman, siapapun bisa jadi software engineer, walau chance akan lebih tinggi kalau misalnya atau akan lebih baik kalau kamu punya pendidikan formal, itu chance-nya lebih tinggi dibanding lu dari SMA atau lu nggak sekolah gitu ya. Semua orang bisa jadi software engineer. Jim Geodevi di Coinworks itu CTO-nya, dia nggak sekolah sama sekali gitu ya, tapi dia jadi CTO gitu. Tapi artinya itu satu dari 100.000 orang mungkin gitu. Lu jangan tes itunya, tapi alangkah banyak orang-orang yang jadi software engineer yang sukses, tapi dia punya pendidikan formal yang bagus juga gitu. Karena itu mempertinggi kemungkinan lu diterima gitu. Oke, selanjutnya ya ini mencari lowongan kerja ya. Pahami di mana kamu mencari kerja, buka Jobstreet atau cari di koran. Jangan cari di Jobstreet atau di koran ya. Sekarang udah LinkedIn namanya, lo harus punya LinkedIn, buat semenarik mungkin, buat CV yang menarik, targetkan perusahaan yang kalian mau gitu ya. Buka web mereka, apply dari situ. Kalau misalnya teman-teman ikut bootcamp atau coding class, biasanya ada showcase, ketemu perwakilan recruiter dan juga lembaga pendidikan formal kayak mungkin Horizon juga biasanya dihubungkan dengan industri-industri terkait gitu ya. Kemudian proses seleksi, pahami alur proses penerimaan, pahami engineering test, ini wajib, persiapkan diri untuk interview. Ya ditolak nggak apa-apa, bukan akhir segalanya. Jadi ditolak berkali-kali itu jadikan aja portofolio. Rumusnya apply 100 lowongan, kemungkinan yang membalas itu biasanya 10%. Kemungkinan dipanggil interview itu 2. Jadi cuma 2 perusahaan. Kemungkinan dari 2 perusahaan itu juga teman-teman bisa jadi nggak lolos gitu. Itu yang terjadi di gua ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Makanya teman-teman harus lanjutin lagi, apply ke 100 lowongan lainnya sampai itu bisa gitu. Anggap interview itu sebagai latihan gitu. Jangan harap teman-teman bisa langsung terima gitu ya. Gitu. Nah, itu ya caranya ya. Tapi di sini gue pengen kasih ini juga ya, gambaran ya, kira-kira sebagai orang yang akan mau lulus atau akan mau kuliah gitu ya. Skill-skill apa sebenarnya, etika apa aja yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya, ethics apa gitu ya. Semoga di sini teman-teman masih bisa ngikutin ya. Atau gue terlalu cepat ya, ini waktunya juga udah makin mepet. Oke, yang pertama digital skills. Digital skills ini yang secara umum aja lah ya. Di mana ini dalam 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan masih akan berguna. Yang pertama digital business skill ya. Ibaratnya sesimpel adalah gimana lo bisa membuat bisnis dari digital gitu ya. Jualan di TikTok lewat ads TikTok, pahami Facebook ads, kemudian pahami Instagram gimana segala macam, itu suatu skill yang lo bisa asah dari sekarang bahkan. Kemudian ability to work virtually, artinya teman-teman mulai dari pandemi gue yakin udah menyesuaikan gimana cara belajar secara virtual atau kerja secara virtual gitu ya. Kemudian pahami corporate software IT gitu ya, itu penting juga. Lo software yang banyak digunakan kalau engineering pasti AWS gitu ya, Amazon Web Service, lo harus paham tuh, lo ikutin sertifikatnya. Di Google juga banyak banget tuh ininya. Google pakai dia juga punya seperti AWS-nya, lu bisa belajar secara free di sana. Kemudian digital design skill. Ini nggak harus kita coding, tapi kita bisa desain. Desain ini mahal, lu bisa freelance bahkan. Desain ini bisa jadi NFT gitu ya. Desain ini bisa membuat lu diterima di kerja juga gitu ya. Kemudian sosial media tentunya. Gimana lu bisa menggunakan sosial media. Bukan hanya cuma mengumpat-ngumpat pemerintah ya, tapi artinya teman-teman harus bisa menggunakan sosial media secara cerdas gitu. Dapetin informasi, lu juga bisa berbisnis di sana. Jadi don't take it serious amat untuk personal life lu, tapi lu bisa memanfaatkan kesempatan itu di sosial media karena banyak sekali orang yang kaya dari sosial media. Selanjutnya agile thinking, ini sebenarnya lebih ke etika ya. Ketika lu kerja, lu harus harus fleksibel gitu ya. Dimana lu bisa consider, prepare dan mempersiapkan multiple skenario. Ya ibaratnya kalau lu lulus SMA, lu harus kemana dulu. Itu salah satu gimana cara lu punya skenario dalam hidup lu. Ketika lu di kuliah juga, lu juga harus bisa, nah gue mau jadi apa? Oh front end. Tapi kayaknya kalau nggak bisa, gue jadi apa? Oke, gue jadi desainer, UI, UX, segala macam. Apa yang harus disiapkan gitu ya. Kemudian inovasi. Nah artinya inovasi
inovasi ini nggak harus lu disuapin sama dosen gitu ya. Lu harus cari sendiri, lu harus bisa innovate cara lu belajar, cara lu kerja gitu. Dealing dengan kompleksitas dan ambiguitas ini di saat ini sangat-sangat tren nih kata-katanya ya. Karena banyak problem-problem yang kita harus pecahkan gitu ya. Lu buat coding itu juga mengarahnya problem apa sebenarnya yang lu solve. Bukan cuma nge-coding, bukan hanya membuat produk. Lu sebagai engineer harus tahu apa isu yang harus gua solve gitu ya. Managing paradox, kemudian ability to see big picture secara luas ya, jangan hanya satu tempat aja. Ya tadi yang gue bilang, lu mungkin buat line of code gitu ya, tapi sebenarnya lu nggak tahu ini buat apa gitu ya, itu buat apa gitu. Jangan cuma kopas gitu ya. Kopas tapi lu nggak tahu buat apanya. Nah, so big picture itu penting. Interpersonal dan communication skill, co-creativity, brainstorming itu penting, bukan individualisme ya. Lu harus bisa kerjasama sama orang. Relationship building juga dengan customer utamanya. Karena percuma lu buat produk yang bagus-bagus tapi lu nggak bisa jualnya. Itu percuma. Kayak misalnya di sekolah lu punya prototype bagus tapi lu nggak bisa jual, nggak lo bisa pitch, itu percuma gitu. Kemudian teaming, kerja bareng ya, bukan hanya individu, karena ya kalau lo mau sukses ya lo harus punya co-founder kalau di startup ya, karena kalau founder sendiri doang itu biasanya gagal, karena lo harus punya teman yang bareng-bareng jalan. Kolaborasi dan oral and written communication itu penting. Lo ibaratnya ngomong itu juga harus bisa ditata dengan baik, kemudian juga bercanda nggak apa-apa lah ya. Yang penting bisa meyakinkan gitu. Written communication juga penting. Gimana lo bisa nulis gitu ya, nulis buat email segala macam. Kemudian global operating skill, ini intinya sebenarnya bahasa Inggris. Lo harus bisa bahasa Inggris, foreign language skill. Dari situ, start dari situ, dan lo bisa hal-hal lain. Karena lo kerja di Karawang pun banyak orang yang memperkerjakan kerja dari Jepang, dari luar negeri gitu ya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, senasionalis-nasionalisnya presiden kita masa mendatang, itu pasti akan ada pool of talent dari luar negeri ke Indonesia, ataupun sebaliknya gitu. Mau nggak mau kita harus bisa paham diversitas. Singapura gimana cara kerja, Malaysia gimana, India gimana, pahami international market gitu ya. Ini terlalu jauh lah ya, tapi artinya ya ibaratnya lu bisa jadi punya produk, gimana sih cara lu bisa kirim nih barang ke Malaysia gitu kan untuk jualan. Nah itu tuh kan kayak gue punya burung, nah gue mau beli burung lovebird dari Pakistan gitu ya. Gimana tuh caranya? Hal-hal kayak gitu. Nah selanjutnya ini ya, yang tadi ya, skill-skill apa sih ya? Ini banyak banget macamnya, teman-teman bisa search sendiri. Tapi kalau lo mau sukses ya at least 1, 2, 3 ya dari sini ya. Kalau misalnya lo lihat di sini, misalnya PHP, Laravel gitu ya, Go language ini untuk orang-orang backend, MySQL, untuk orang-orang data kayak lu harus paham data analisis statistik, machine learning, Python, SQL, bahkan sekarang ya NLP ya, Natural Language Processing gitu. Kalau yang merah-merah ini lebih ke product manager ya, lu harus bisa Scrum. Scrum ini banyak banget bahasannya di luar sana ya, materi-materinya. Agile method itu seperti apa, product development itu seperti apa, kemudian juga ini tentang UI UX ya, UI design, wireframing, prototyping, interaction design, dan not to mention juga bahwa ada Google Workspace di sini. Lo harus bisa pakai Excel, PPT-nya dari Google gitu ya, karena semua orang biasanya sekarang pakai itu gitu. SEO, videographer, business analysis ini juga penting, di mana lo ini juga dibutuhkan ya. Lo nggak harus jadi engineer, lo bisa jadi recruiter engineer karena lo paham bahasanya. Di sini juga account management, CRM itu penting banget. Jadi artinya sebagai software engineer lo bisa jadi nanti jadi founder. Lo nggak hanya ngoding dong, lo banyak hal-hal yang bisa lo lakukan gitu. Oke, mungkin terakhir ya. Jadi tadi kan kompleks ya, kita harus agile, global operating, segala macam. Balik lagi sebenarnya, skill utama, ini yang dibutuhkan. Gue sebagai HR, gue merasa sedih kadang-kadang ketika fresh graduate tuh nggak bisa melakukan ini. 5 hal ini sebenarnya basic dasar. Yang sebenarnya lu udah lakukan bisa jadi. Gitu. Yang pertama, basic research. Chrome ini bisa munculin informasi apapun. Lo harus bisa research, lo harus bisa mencari informasi. Lo nggak tahu, lo bisa cari di sini. Lo nggak tahu, jangan nanya bos lo search dulu.
lu cari dulu, baru lu datang ke bos lu. Kalau yang nggak lu temukan, baru lu tanya gitu ya. Ini basic research banget gitu ya. Kemudian Excel, kalau kita sebutnya Gdocs, Gfile gitu ya, Gform segala macam. Di mana ini untuk basic analisis gitu. Lu harus bisa at least VLOOKUP gimana, buat table gimana, HLOOKUP gimana, lu buat pivot gimana. Itu penting banget untuk analisa. Setelah analisanya ada, itu penting juga gimana caranya lu menampilkan dan mempresentasikan gitu. Karena at the end of the day lu harus bisa meyakinkan orang gitu. Dari situ lu harus bisa buat deal. Deal biasanya kalau bisnis lewat email, lu harus tahu cara nulis email yang baik. Ini konten gitu ya. Content writing-nya, gimana cara influence orang lewat tulisan gitu ya. Cara kerjanya juga bisa dari sini. Dan terakhir ada project management. Ini kalender nih, Google Calendar. Tapi di sini lu bisa mengatur lu kerja berapa jam sehari dan semacamnya. Jadi lu bisa benar-benar ngatur gitu. Gue kerja nggak overload, tapi gue bisa kerja achieve target per kapan gitu ya. Ini lebih ke project management. So, yang pertama basic research, yang kedua analisa, yang ketiga cara delivery-nya menyampaikan sesuatu ide, yang keempat adalah etika di email, etika penulisan, yang terakhir project management. Sebagai orang fresh grad, lu wajib punya ini. Terlepas lu jago sebagai software engineer dan lain-lain, lu harus bisa 5 hal ini gitu. Masterin ini. Apalagi Excel ya. Excel ini penting banget. Ini berdasarkan pengalaman gue ya, karena gue juga dulu ketika pertama kali kerja dikatain bego gitu ya. Lu bego banget, lu nggak bisa Excel. Padahal cuma VLOOKUP, HLOOKUP. Akhirnya gue belajar sendiri. Sekarang gue udah jago gitu. Dan gue pengen teman-teman ketika lulus at least lu bisa ini. Ini nggak bakal diajarin ya di kuliahan ya, tapi ini pasti akan digunakan gitu. Oke, paling gitu aja sih dari gue ya. Thank you banget. Ini mungkin nggak terlalu dalam ya, tapi artinya gue pengen lo aware juga apa yang ada di market, kemudian skill-skill apa aja yang dibutuhkan, sehingga semoga apa yang gue sampaikan teman-teman juga bisa menjadi persiapan gitu loh. Gitu. Paling itu aja Bu Rina dan Pak Roles. Kalau ada pertanyaan, maaf ya kalau misalnya ternyata gue lewat waktunya. Enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Santai, Pak. Kita serius tapi santai gitu, Pak. Oke. Nggak usah terlalu informal juga ya, formal juga, santai aja ya. Silahkan Pak Roles. Oke, Bro. Ada beberapa pertanyaan sini, lumayan banyak. Cuman sebelum ke pertanyaan mereka, sebelum membahas pertanyaan mereka, gue ada beberapa hal yang gue juga mau nanya sebenarnya dan klarifikasi gitu. Boleh. Belajar dari pengalaman dulu di HR mungkin sama sih, mungkin kayak cerita lu juga terkait dengan lulus dari kampus keren gitu kan, negeri gitu, dari kampus swasta yang mahal gitu. Tapi ketika masuk dalam satu perusahaan, pertanyaan tes yang bikin gagal itu ternyata tidak sesulit yang mereka bayangkan, cuman suruh buka Excel, coba sajikan datanya, pivotin deh gitu. Begitu jedreng, ngeblank kan kayak sia-sia kan gitu kan. Betul. Apa sih 4 tahun ini kuliah gitu kan. Nah, di kita sebenarnya sekarang mengadopsi problem itu akhirnya kita adopsi ke dalam kurikulum, Bro. Akhirnya kita matangkan ke dalam satu kurikulum, ada SKS-nya, cuma 2 SKS sih, tapi memang kita coba berikan deep di dalamnya, sehingga bekal-bekal yang tadi kayak ngomongin HLOOKUP, VLOOKUP, pivot kayak gitu-gituan, mereka bisa lewat lah nantinya. Kita kan pengennya itu ya, jangan mengulangi dosa kesalahan kita lagi kan, diwariskan turun-menurun kan gitu. Nah, itu di Steaming Horizon Karawang itu sudah kita embed ke dalam kurikulum sebenarnya. Jadi kita coba improve semuanya, agar harapannya sih nanti bisa memberikan sesuatu yang berbeda. Jadi kalau di kami nih Bro, beda prinsip. Kalau orang lain mempersiapkan mahasiswanya ketika lulus bisa kerja dengan maksimal, gitu kan. Kalau di kami kebalikannya, mempersiapkan dan jaga-jaga kalau mahasiswa kami drop out di waktu yang belum seharusnya. Jadi kalaupun dia udah harus drop out karena sesuatu hal, karena faktor biaya lah, karena pabriknya tutup atau gimana pun, at least dia beberapa skill dasar dia udah punya. Fondasi kayak tadi, Office tadi, terus Google environment-nya mereka sudah mengenali dengan baik, fundamental untuk coding-nya dapat. Jadi kalau untuk menawarkan diri jadi freelancer, mereka nggak terlalu malu-malu banget lah, udah berani lah cuap-cuap, sehingga mereka bisa survive. Nah, Bagus banget. Nah, itu yang kita desain gitu kan. Itu kan insight dari industri, termasuk waktu itu kita bisa juga kan kita ajak juga diskusi yang ngomongin ini. Di gimana cara kita mendesain ini, apa yang dibutuhkan. Jadi kita coba aware terkait hal itu. Nah,
ada satu hal nih yang menarik nih. Sebagai HR, nah ini kan apalagi di Kita Bisa gitu kan, gabungan menggunakan teknologi crowdfunding ya. Jadinya ini masuknya crowdfunding menggabungkan teknologi dalamnya, masa yang jumlahnya jutaan gitu kan, yang ingin disumbang juga jutaan orangnya gitu. Yeah. Nah, ketika kalian punya lowongan, menerima lowongan misalkan pekerjaan posisi tertentu, misalkan nih ada satu orang dengan skill yang sama dari SMA atau dari yang sarjana gitu dengan skill yang sama. Biasanya orang HR itu prefer yang seperti apa sih? Biasanya kalau engineering, kita untuk engineering, case engineering. Ya, kita udah lama nggak hire fresh grade ya. Tapi kalau dulu ketika kita pernah tahun lalu kita hire fresh grade, apa yang kita lakukan? Kita tes dulu. Jadi artinya masuk CV segala macam, biasanya rata-rata kita okein dulu, habis itu tes. Lolos tes gitu ya, pakai Stack Overflow segala macam, lolos tes, udah tuh. Gue nggak peduli lagi, gue nggak lihat education lagi. Mau dari SMA, mau dari ini, ya mungkin ya pada akhirnya banyak yang emang lulusan ini ya, lulusan perguruan tinggi ya. Tapi ya ada aja 1, 2 gitu ya dari SMA. Walaupun ya itu gue bilang tadi, walaupun semua orang bisa jadi software engineer, tidak menutup kemungkinan itu, tapi chance-nya lebih besar orang-orang yang dari pendidikan formal, dari perguruan tinggi gitu ya. Dan gue nggak ngelihat itu lagi gitu. Jadi ya lu udah lulus tes, artinya lu udah legit nih, lu udah bagus nih. Dan abis itu interview. Nah interview itu kita melihat kecocokan. Karena bisa jadi lu masih kurang di sisi teamwork-nya, bisa jadi di kompetensi soft skill-nya lu nggak cocok sama kita. Bukannya berarti nggak cocok itu antara ini ya, antara perusahaan nama ini. Bisa jadi ketika lu pun masuk akhirnya lu yang nggak cocok gitu sama culture-nya gitu. So itu yang penting gitu. Yang terakhir ya lebih ke ini sih, lu mau kemana gitu, lu masuk Kita Bisa alasannya apa? Karena kalau kita sosial gitu, kita perusahaan yang social enterprise gitu, itu penting buat kita gitu. Dan lu orang-orang harus tahu value perusahaan itu apa, cocok nggak sama gua gitu sebelum lu melakukan interview gitu ya. Jadi orang juga udah punya preparation di situ. Gitu Pak Roles. Oh, menarik bro, menarik. Oh berarti basicnya sebenarnya di sana ya. Jadi mungkin pendidikannya mungkin tetap menjadi hal yang menarik, tapi tetap balik lagi tadi ya. Tes di sana itu adalah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar siap atau enggak gitu kan ya. Betul. Oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Cuman sebelum kita balikan menjawab ke pertanyaan ini, mungkin dari Bro Edo mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin kita tanya yang rehat ya. Kita kasih waktu ke 5 menit mungkin ke timnya Burina Marketing untuk menyampaikan. Betul. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan Bu. Mungkin speakernya bisa narik napas dulu. Tadi udah 5 menit. Ya, silakan siap, Bu. Pak. Ya. Setelah itu nanti kita akan jawab pertanyaannya satu-satu. Oke, siap Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Roles, Pak Edo atas kesempatannya yang diberikan kepada kami tim marketing dari Horizon Karawang. Mungkin sekedar menambahkan ya Pak, seperti tadi Pak Edo bilang kan, untuk menjadi seorang pencari pekerja itu kita mempunyai beberapa skill seperti MySQL, kemudian machine learning, kemudian UI design, NLP dan JavaScript. Nah, untuk semua konten-konten itu atau semua database kemudian yang lain-lain itu bisa kalian pelajari di kami di STIMIK Horizon Karawang ya. Di STIMIK Horizon Karawang itu terdiri dari beberapa program studi. Program studinya itu termasuk S1 Informatika, kemudian S1 Sistem Informasi dan D3 Sistem Informasi. Nah, bagi rekan-rekan adik-adik yang masih galau atau masih bingung nih lanjutnya saya mau kemana ya, silahkan datang ke kampus kami di Jalan Pangkal Perjuangan kilometer 1 Bepas. Bisa nanya-nanya dulu ke kami nggak apa-apa. Silahkan nanya-nanya dulu yang masih galau, yang lulusan SMA masih galau, silahkan datang ke kampus kami di Pangkal Perjuangan, Jalan Pangkal Perjuangan kilometer 1 Bepas Karawang ya. Di kami ada program studi untuk STIMIK-nya yaitu S1 Informatika, S1 Sistem Informasi dan D3 Sistem Informasi seperti itu. Dan juga bagi misalkan adik-adik yang kelas 12, mungkin dari SMA saya pengen bekerja.
karena salah satu dan lain hal ingin bekerja dulu. Nah, kami juga ada kelas karyawan ya. Kelas karyawan di STIMIK itu ada yang kelas karyawan reguler dan non reguler atau kelas weekend ya. Kelas weekend itu berarti Kamis, Jumat, Sabtu ya. Bagi yang bekerja di shift, kemudian shift itu kan bekerjanya bisa change shift ya. Nah, mungkin bisa memilih yang reguler ya. Reguler itu jadi misalkan bekerjanya siang hari, kemudian kalian bisa bisa kuliah itu di malam hari, di sore hari sampai malam. Nah, kalau yang weekend ini bagi yang kerjanya office hour, misalkan office hour dari jam 8 sampai jam 5, bisa nanti mengambil kelas karyawan bukan kelas weekend. Kelas weekend yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Kami menyediakan kelas weekend Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumatnya online, kemudian Sabtunya offline. Yaitu yang kami sediakan di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer STIMIK Horizon Karawang ya. Kalau misalkan kakak-kakak dari semuanya ada yang mau bertanya, silahkan datang langsung. Lihat kampus kami ke Jalan Pangkal Perjuangan kilometer Pas Karawang. Nah, mungkin untuk saat ini segitu aja. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan door prize ya. Kita menyediakan 10 door prize bagi pertanyaan. Yang 3-nya itu sudah kami sediakan untuk 3 yang join pertama kali di acara webinar ini ya. Nanti saya sebutkan di akhir acara ya, kalau nggak seru kalau sekarang ya Pak ya. Nah, kemudian juga nanti ada pertanyaan, mungkin dari pertanyaan teman-teman sekalian yang menarik, nanti kita akan ada undian, siapa 5 tanya terbaik, dan dari saya 2 pertanyaan yang menyangkut tentang Horizon Karawang. Ya. Untuk ini mungkin Mbak Arin bisa tolong di play, ada video untuk manifesto. Di Horizon, kita tahu arah impian kita and we look ahead. Look ahead atau melihat ke depan menuju Indonesia yang dibangun oleh tangan kita sendiri. Karena kita punya potensi dan kemampuan untuk meraih sukses. Di Horizon, Bhinneka Tunggal Ika adalah kekuatan kita. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Kita dibekali keahlian yang dibutuhkan untuk menghadapi era persaingan global. Didukung partnership di dunia industri, teknologi yang relevan, serta bisnis English learning. Pendidikan berkualitas menyiapkan kita untuk bersaing secara global, serta membangun dan mengharumkan nama bangsa. Ayo jemput impianmu, dan dengan bekerja sama, kita bisa mewujudkannya. Karena dengan terus melihat ke depan, ke arah horizon, kita bisa mengatasi semua batasan. Look ahead dan terus melangkah maju. Masa depan menanti kita. Horizon Education. Oke, terima kasih Mbak Arin. Mungkin sekian dari saya. Nanti mungkin Pak Roles ada pertanyaan. Mungkin silahkan Pak Roles, ada beberapa pertanyaan di kolom chatbox, Bu. Pak. Ya, Bu. Oke. Saya cek dulu dengan Pak Edo. Nah, oke. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Bentar ya, saya scroll dulu. Scroll up. Mana ya? Dari Lydia. Wah, pertanyaannya seperti ini. Apakah ada keyword yang menarik yang langsung grab HRD attention Kak ketika apply email? Nah, ini nanya nih, keyword apa yang subjeknya mungkin harus apa biar ketika kita mengirimkan email lamaran itu HRD itu langsung tertarik nih. Bagus nih gitu. Enggak di-delete, Bro. Maksudnya mungkin seperti itu kurang lebih. Enggak, ya gue paham nih ya. Maksudnya ada beberapa kan cara kita apply ya. Ada yang lewat email, ada yang lewat LinkedIn, ada yang lewat misalnya kita yang lagi acara rame-rame event gitu ya. Nah, kalau misalnya lewat email tentunya gini, gue banyak melihat kesalahan yang terjadi itu kayak ngirim email ke HRD cuman CV sama transkrip gitu ya. Ya. Itu kalau gue sih nggak akan gue lihat, langsung gue delete. Nah, tuh warning. Warning ya buat teman-teman semuanya. CV dan transkrip pasti di-delete. Iya. Gitu. OMG. Jadi don't do that lah. Maksudnya ya mungkin ada beberapa yang masih ini ya. Tapi kalau gue biasanya gue nggak akan. Karena itu bukan etika cara lu mau menyampaikan sesuatu.
Caranya adalah yang paling bagus, lo harus ada body emailnya. Body emailnya apa? Kepada ini, bagus kalau pakai bahasa Inggris ya, banyak banget template-template bahasa Inggris gitu. Walaupun lo nggak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris akan lebih terlihat terlihat bagus gitu ya. Namanya juga Indonesia. Pakai bahasa Inggris, kasih intro nama gitu ya, siapa gitu, gue dengan apa, maksud dan tujuannya apa, gue pengen apply di posisi ini gitu ya. Habis itu sedikit brief tentang diri lu pernah di sini, nggak usah panjang-panjang, jadi maksimum aja 3 paragraf. Paragraf kedua itu yang intinya, lo mau apply apa, lo di mana, kenapa lo bisa, ya hubungannya apa dengan pekerjaan lo sekarang atau jurusan lo sekarang. Baru terakhir ya penutup gitu. Habis itu baru di attach email. Nah, email di attach CV. CV kalau gua nggak akan, gue biasanya ya cuman ngelihat CV yang 1 lembar. Gue nggak suka CV yang berlembar-lembar gitu. Karena gue nggak punya waktu sebagai HR, gue menerima 1 lamaran aja bisa 1000 yang apply gitu. Bayangin, gue harus ngebalik-balik lagi gitu ya. So, gue akan appreciate orang yang cuma 1 halaman padat, lengkap gitu. Nggak perlu ada foto, nggak perlu ada skill gue bisa Excel, skill gue bisa ini gitu ya, bisa apa Java segala macam gitu. Dikasih 1, 2, 3, 4, 5 nggak perlu gitu. Jadi yang penting atas gitu, nama, alamat lengkap, nomor telepon itu yang utama. Terus yang kedua, education lo di mana gitu. Lo pernah ikut course atau apa-apa-apa. Yang selanjutnya adalah ya udah pengalaman kerja gitu. Kalau belum ada pengalaman kerja, lo bisa tulis lo pernah volunteer di mana, lo ikut organisasi apa gitu. Lo pernah lomba apa, juara ini, juara itu, lo pernah magang di mana. Lo masukin aja di situ. Gitu. Untuk grab attention kadang-kadang lo harus pakai kata-kata yang ya bisa dikatakan sebenarnya lo cuma admin gitu ya, tapi lo bilang marketing support gitu kan lebih keren gitu dibanding admin doang gitu. Lo bisa menggunakan kata-kata itu gitu untuk grab attention gitu. At least tujuan lo adalah dapat interview dulu gitu. Nah, dan jangan bohong juga ya. Jangan bohong artinya nanti ketika interview backfire kalau gitu. Jadi intinya ya itu ya, informasi diri, habis itu yang kedua education, yang ketiga adalah pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja kalau udah ada bagus kalau misalnya lo taruh di situ seperti pencapaian, achievement, lo ngapain gitu ya. Jadi tapi jangan ngomong basa-basi. Kalau bisa bahasa Inggris juga gitu. Banyak translator, lo bisa ngopi sama CV manapun gitu ya. Udah habis dari situ tinggal kirim gitu. Lo kirim ke 1000 email gitu. Tinggal nunggu kan habis itu. Gitu, Pak. Tapi jangan baper kalau misalnya nggak dipilih gitu ya. Karena ya lu kirim lagi, bulan depan kirim lagi. I mean, sometimes HRD itu 1 orang di satu perusahaan itu. Dan bisa jadi satu aplikasi itu ada ribuan gitu. Jadi nggak ada waktu gitu. Bisa jadi yang cuman nebeng. Makanya ada pertanyaan kedua itu Pak Roles ya, soal ATS tuh. Iya, betul. ATS tuh juga memudahkan rekruter kan. Ya. Gitu. Jadi lo pakai Kaliber misalnya. Ada apply Kaliber. Nah, Kaliber itu bahaya juga karena Kaliber itu pakai machine learning, siapa yang di atas nih. Gue sebagai rekruter ngelihat aplikasi yang top 10 biasanya yang gue lihat duluan. Kalau udah ada dari situ baru gue invite interview. Nah, caranya untuk mencapai itu, lo harus pelajari tuh apa keyword-keyword yang dibutuhkan. Misalnya lo apply ke business development gitu. Ya lo tulis beberapa keyword tentang business development. Apa kaitannya CV lo tentang business development. Biasanya lo akan ada di atas-atas gitu. Jadi hubungannya di situ. Tapi dari pertanyaannya, apakah di banyak perusahaan sekarang sudah menggunakan ATS friendly? Yes, jawabannya. Gitu. Karena kebanyakan kalau startup yang gue tahu pasti pakai ATS. Either LinkedIn ATS-nya atau Kaliber gitu, Tag in Asia gitu. Biasanya mereka akan dari situ. Oke, menarik. Berarti ini 2 pertanyaan sekaligus nih. Nah, nyambung yang tadi sih bro, sebenarnya ketika ada ngomongin memang harus bahasa Inggris, memang lebih bagus ya, karena lebih global dan bukan hal yang susah juga dipahami di zaman sekarang ya, gitu. Nah, kita sebenarnya sudah improve itu juga sih. Jadi bahasa Inggris yang tadinya dari 4 SKS, kita convert menjadi 16 SKS. Bukan mau bikin mereka jadi sastra Inggris, bukan gitu. Tapi itu di delivery dengan fun. Tujuannya adalah biar mereka siap bersaing global. Karena kalau mereka cuma bersaingnya nanti
bahkan untuk di Jakarta aja bersaing, rata-rata kan udah banyak ekspor juga yang kerja di perusahaan-perusahaan unicorn gitu kan. Betul. Ya kalau nggak bisa at least cap-cipcus pakai sedikit-sedikit ya kan, ya akan kehilangan opportunity tadi kan gitu. Oh, itu bagus banget Pak kalau udah dinaikin gitu ya ininya. Gue juga dulu bahasa Inggris gue dodol setelah lulus, gue nyesel gitu. Tapi Iya, kalau Pak. emang fasilitasnya bagus ya bahasa Inggrisnya itu chance yang bagus sebenarnya. Karena at least lu bisa nulis gitu ya. Komunikasi Ya. itu alah biasa karena terbiasa. Tapi kalau nulis itu kan lu ya emang skill gitu. Kalau misalnya lu udah ada 16 SKS, itu harusnya at least kan tugas-tugas dibuat dalam bahasa Inggris segala macam itu akan membantu banget tuh lulusan lu. Benar Pak, membantu banget Pak. Itu istilahnya Global Workspace English itu membantu di dalam mahasiswa memahami, belajar, learning bahasa Inggris. Jadi STIMIC Horizon termasuk salah satu kurikulum di STIMIC Horizon Karawang. Iya. Ya. Nice. Silahkan mungkin Pak Roles ke Yang pertanyaan berikutnya. ada pertanyaan lagi nih dari Bu dari Desi Setia Pratiwi. Bagaimana apply by email yang kemungkinan besar diterima lulusan SMA? Saya rasa udah terjawab yang tadi ya, bahwa lulusannya SMA atau ini pun sebenarnya chance-nya sama, tergantung ketika tesnya nanti ujung-ujungnya gitu kan. Tapi tidak semua job memang diperbolehkan untuk SMA gitu. Ya. Ada hanya kebanyakan mungkin yang diperboleh itu hanyalah lebih untuk engineering ya, gitu. Dan itu pun mungkin nggak semua posisi engineering juga yang diperbolehkan gitu kan. Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Adi. Gini. Izin bertanya, di dalam startup, hal yang paling diwaspadai biasanya adalah kompetitor. Nah, ini dia ngomong startup nih. Kayaknya udah ada bibit-bibitnya dia. Nah, bagaimana cara startup dapat memulai bisnisnya sementara kompetitor di luar lebih besar dan lebih dulu ada? Wow. Menarik. Iya. Gue ingat dulu Kita Bisa itu awal ya 2013 gue magang di rumah perubahan bareng si yang punya ya, Timi. Ketika kita buat itu udah ada namanya tuh patungan.com. Itu udah gede gitu ya. Kita belum dunia startup tuh ya 2012 2013. Tapi ya ternyata sebenarnya ya pada akhirnya ya kita nggak ini gitu ya. Nggak melihat perusahaan sebelumnya, tapi artinya kalau lu percaya sama misinya, kalau lu percaya sama apa yang lu lakukan, itu jalan pasti gitu loh. Dan banyak banget ya pengalaman startup gagal ya. Tapi gue sih nggak melihat ya, maksudnya kompetitor itu justru bagus gitu. Kita Bisa saat ini tuh nggak ada kompetitor, hampir ya ibaratnya kita menguasai 85% market share. Nah, ketidakadaan kompetitor itu akan menumbuhkan inovasi yang sempit gitu ya. Inovasinya nggak. Lo lihat Gojek sama Grab, mereka bisa sebesar sekarang karena mereka kompetitif, saling perang harga, saling caplok perusahaan supaya lebih besar gitu. Pada akhirnya dua-duanya diuntungkan gitu. Jadi gue sih merasa kompetitor itu kita nggak boleh takut. Justru kita ya curi aja gitu apa yang ada di kompetitor, kita make it better gitu. Dan lu juga jangan takut di copy sama kompetitor karena ide itu sebenarnya gratis, eksekusi yang utama gitu. Apakah idenya sama, bisa jadi eksekusinya dua perusahaan beda gitu, tergantung orangnya. Jadi gue di satu sisi ya, gue memang kita juggling untuk gimana supaya kita bisa bersaing. Tapi saingan itu juga menjadi satu manfaat bagi perusahaan startup, menurut gue ya. Gitu. Menarik, bro. Mudah-mudahan itu tadi menjawab pertanyaan lebih jelas ya. Jadi nggak usah takut dengan kompetisi. Kompetisi itu sehat sebenarnya, menyehatkan malah gitu kan. Nextnya, wah ini ada yang nanya dari Asep Obay. Apakah pembuatan website memerlukan database? Nah, ya, ini Pak saya Roles jawab. tahu ya. Pak Roles ya. Ya, bisa iya, bisa enggak. Kalau websitenya hanya landing page, tidak perlu database. Tapi kalau mau dibikin ada interaksi, ada CRM-nya, ya pasti membutuhkan database. Nah, itu jawaban simpelnya. Gitu. Dari Nurdin Rizal. Bagaimana kalau kita tertarik kerja di startup, tetapi tidak didukung oleh orang tua, karena orang tua masih berpikir old mindset, harus jadi PNS atau kerja di BUMN. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, mungkin ini bagaimana cara convince orang tua, meyakinkan orang tua ya. Kalau saya mau kerja di startup nih, pasti digaji gitu kan. Gimana bro biasanya?
Ini gue nggak bisa jawab sih sebenarnya karena gue juga ditanyain sama orang tua ya. Gue nggak bisa jawab. Pengalaman pribadi ya, Tapi Pak? iya, ketika dari bank dulu pindah ke startup itu kayak ngapain, itu perusahaan apa gitu kan. Jadi kayak ketemu keluarga juga itu perusahaan apa gitu kan. Jadi kayak pokoknya banyak banget lah nyinyiran gitu. Pada akhirnya setelah beberapa saat ya, lo bisa beli rumah, lo bisa beli mobil, ya terjawab sudah gitu. Nggak perlu ini lagi. Ya artinya kan ketika lu berkarir, lu mau lu pengen naik pangkat segala macem gitu ya. Kalau di startup itu lu bisa cepat gitu. Kalau di PNS lu bisa jadi lama gitu. Oke, mungkin stable, lu nggak bakal dipecat gitu ya. Pemerintah nggak memperbolehkan PNS dipecat kecuali hal-hal tertentu yang susah banget gitu. Sementara kalau di startup ya bisa jadi bangkrut, bisa jadi tutup segala macem gitu ya. Cuman yang lu harus pastikan lu kerja secara profesional gitu. Gua kerja di startup, gua nggak takut perusahaannya tutup dan dipecat. Karena secara profesional, gue yakin ketika misalnya perusahaan tutup, gue bisa cari kerja di tempat lain. Nah, sebagai profesional juga, gimana caranya gue bisa membuat perusahaan itu tidak tutup gitu. Gitu. Jadi gue sih udah lewat ya mindset ini ya. Benar banget orang tua gue maunya gue kuliah di STAN langsung masuk Kementerian Keuangan gitu. Ya. Tapi memang tidak salah juga gitu dari orang tua. Ini soal komunikasi aja lu sama ini ya. Cuman maksud gue pasti jawabannya akan beda-beda ya. Tapi kalau gue ya gue buktikan pada akhirnya gitu. Oh, gue emang ke perusahaan yang tidak ternama gitu ya, startup gitu ya, rentan banget gitu ya. Tapi kan gue nggak bodoh juga. Gue lihat nih siapa foundernya, siapa pendananya, venture capitalnya gitu. Siapa yang invest di situ gitu. Gue biasanya akan lihat di situ. Kemudian ya gue jelaskan juga ke orang tua gue, ini aman kok begini. Ya memang ada kemungkinan, tapi ya gue di sini dapat jabatan yang lebih baik. Gue dapat kesempatan untuk handle banyak orang gitu ya. Jadi gue sekarang handle 70 orang lebih di Kitabisa gitu. Kalau gue masih bertahan di bank gitu ya, di BUMN atau di mana, bisa jadi gue belum punya anak buah saat ini di umur gue 31 tahun gitu. Jadi exposure itu membuat gue bisa jadi dewasa lebih cepat gitu ya dari sisi karir gitu. Jadi ini beda-beda ya jawabannya ya. Pada akhirnya orang tua gue convince kok nggak nyuruh gue lagi ke PNS atau BUMN gitu. Awal-awal sama. Nah itu menarik ya, karena banyak mungkin yang struggle juga, apalagi mungkin kayak misalkan beberapa mungkin adik-adik kelas yang terutama mungkin yang SMA melanjutkan ke perguruan tinggi, kuliah misalnya seperti itu, lalu ketemu teman cocok bikin usaha startup, setelah lulus mereka lanjutin, mereka nggak pengen nih ngelamar kerja gitu. Orang tuanya kan ngedumel kan, kenapa nggak bikin kerja? Padahal bisa jadi yang mereka buat sekarang itu sebesar Gojek, Tokopedia, bisa nantinya kan gitu kan. Gitu. Satu lagi terakhir, ada yang menarik. Bagaimana HR bisa mempersiapkan dari Muhammad Ibnu Abbas? Bagaimana HR mempersiapkan mengganti orang baru yang membutuhkan waktu dalam waktu yang cukup cepat? Dan kalau di HR itu bagaimana? Kan kita kan switch orang kan cepat kan biasanya kan di HR kan pergantian orang dalam tim sementara project jalan orang keluar masuk gitu. Bagaimana sih HR mempersiapkan itu sebenarnya katanya? Banyak ya, ini kan kayak lu nge-hire orang gimana sih gitu ya pertanyaannya. Sementara lu butuh cepat gitu ya. Banyak cara yang kita lakukan gitu ya. Yang paling ini ya, orang bilangnya ini jelek, orang dalam gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di startup referral itu sangat-sangat sangat-sangat cepat gue dapat tenaga kerja dan bagus gitu. Referral itu artinya lu merekomendasikan karyawan sendiri, merekomendasikan orang lain gitu. Melalui proses yang sama gitu ya, tes dulu, kemudian interview segala macam. Tapi biasanya referral itu sangat-sangat penting. Bagus kalau lu punya teman sekarang di engineer mana gitu ya. Lu bisa gabung ke komunitas sana sini untuk dapetin network itu. Lu kenal sama pembicaranya, lu kenal sama ini. Nah, artinya itu lu bisa di-refer sama dia suatu saat. Apalagi kalau lu bisa kerja bareng gitu ya. Itu pertama, cara gue bisa dapat cepat adalah referral. Biasanya gue juga akan mengasih hadiah nih kepada karyawan yang memberikan referral. Wow. Gitu. Jadi biasanya gue kasih 3 juta, 4 juta kalau misalnya di level-level tertentu. Bahkan ada satu perusahaan yang kasih referralnya sampai puluhan juta. Gitu. Jadi emang karena referral itu sangat powerful.
Yang kedua adalah ya kita nyari di jerami, mencari jarum di dalam jerami. Lewat mana? Lewat LinkedIn, lewat Jobstreet dan lain-lain gitu. Cara cepatnya ya itu tadi. Kita punya ATS, siapa top 10 ya, itu yang diinterview dulu. Gitu. Biasanya gue interview nih, ada orang bagus interview, gue biasanya akan menanyakan tuh di interview itu, menurut lu di tim lu sekarang sebagai software engineer, lu peringkat nomor berapa? Biasanya ada yang bilang gue peringkat 1. Oke, peringkat 2, 3-nya siapa? Gue akan tanya. Kalau dia jawab peringkat akhir atau peringkat tengah, ranking 1, ranking 2-nya siapa? Namanya siapa? Gue catat. Habis itu gue cari di LinkedIn, gue search, habis itu gue ketemu, gue langsung undang interview. Gitu. Jadi nggak harus serta-merta karyawan yang apply, calon karyawan yang apply, tapi gue juga nyari secara aktif. Gue biasanya gue message orang supaya bisa cepat. Gitu sih kira-kira. Thank you bro. Itu jawaban tadi sekaligus menjawab pertanyaan di bawahnya tuh. Bagaimana HR melihat possibility-nya? Berarti tadi udah terjawab sebenarnya. Ketika seleksi itu terjadi gitu kan, gitu. Oke, pertanyaannya sepertinya sudah cukup. Pertanyaan sudah terjawab semua overall di sini. Sudah ada yang 5 ya, berkaitan Pak, dengan topik. yang bertanya tadi. Ya, topik kita hari ini. Sudah Ada satu lagi terakhir, Oke. the last one. Oke. Bagaimana cara membuat kebijakan policy atau SOP, serta turunannya yang berfungsi mengatur kerja perusahaan di startup? Nah, karena tadi mungkin karena disinggung di awal bahwa perusahaan startup itu belum ada SOP gitu kan? Ya biasanya tergantung dari bisnis proses ya. Kita kan mulai kalau misalnya buat satu, oke kita udah ada aplikasi kita bisa ya. Aplikasi kita bisa, kita mau nambahin fitur misalnya fitur doa. Jadi setelah orang donasi itu kita bisa sampein doa. Nah, dari situ itu kan belum ada tuh biasanya bisnis prosesnya gimana. Gimana kalau misalnya orang nulisnya hal-hal yang bukan doa tapi kata-kata kasar atau apa gitu ya. Nah, biasanya itu kan jadi jadi aturan yang kita harus pikirkan. Nah, biasanya sebelum kita punya ideation di situ, orang ngegambar ya ibaratnya ini ya sesuai dengan product flow ya. Dibuat PRD dulu, kemudian dibuat desainnya, mock-up-nya segala macam. Dari situ sebelum kita launching pasti akan berhubungan sama pihak-pihak terkait. Misalnya di tim operation, di tim policy, di tim risk, di tim mana-mana. Nah, dari situ kita akan assess kira-kira ini butuh juknis atau SOP atau policy atau seperti apa, atau sebenarnya hanya tulisan di guideline aja, community guideline aja gitu kan. Oh, ternyata policy ini dibutuhkan karena banyak implikasinya sana sini. So, biasanya akan di-trigger tuh siapa pemilik bisnis proses ini, operation, karena operation yang ngecekin ini akan doanya jelek atau benar nih, siapa yang harus ngehapus segala macam. Oke, dari operation yang akan buat SOP gitu. Nah, dari operation buat SOP baru tuh ketika produknya launching kita harus sudah ada SOP-nya gitu. Jadi emang berproses seperti itu ya. Enggak kita buat SOP dulu baru ada produknya gitu. Biasanya dan banyak yang penting ada bisnis prosesnya apa dulu, nanti tinggal dibuat SOP-nya. Oke bro, mudah-mudahan jawaban dari Bro Edo tadi menjawab untuk yang penanya ya, Ratna Suminar. Oke, jadi kalau gue kembalikan lagi ke catatan yang gue punya tadi ya, terkait yang kita omongin dari awal, terkait dengan banyaknya skill yang kita miliki, kita ngomongin tentang digital skill, ngomongin agile, interpersonal, communication, global skills gitu. Di antara semua itu yang banyak itu ada hal sebenarnya yang harus teman-teman persiapkan, yang cukup krusial adalah 5 tools dasar yang nggak boleh kalian lupakan sebenarnya ketika dalam bekerja. Sebenarnya mulai dari kuliah, sekolah pun ini sudah dipakai. Kita menggunakan browser untuk mencari informasi, penggunaan Excel untuk mengolah data atau informasi yang didapat tadi, lalu presentasi, PowerPoint untuk mempresentasikan apa sih hasil yang kalian dapatkan atau yang kalian olah tadi, menyajikan data, meyakinkan orang, menyampaikan ide. Terus ngomongin tentang email. Email juga kadang ya kita masih menemukan juga banyak orang yang membuat emailnya lala cute sekali gitu kan. Itu dia mau ngelamar kerja ke HRD gitu. Ya buat pakai email nama pribadi aja yang simple, kasih titik, kasih pakai underscore gitu kan. Jadi lebih kelihatan profesional. Dan terakhir itu kalender ya, manage time, manage waktu,
gimana cara scheduling semuanya, belajar dari hal sana. Mungkin banyak yang kita punya smartphone canggih, tapi fungsi kalendernya tidak diisi. Nah, itu jangan sampai seperti ini. Mending itu diutilize, belajar dari sekarang mumpung belum masuk di dunia kerja agar nanti tetap terbiasa. Mungkin segitu dari gue, bro. Kesimpulan penutupnya, thank you untuk waktu lu hari ini, luar biasa di tengah kepadatan lu dengan kita bisa. Semoga kita bisa juga tetap maju lah ya, gitu. Amin, Kita juga di sini amin. juga kita bisa gitu. Kalau ada apa-apa kita selalu mengatakan kita bisa gitu. Yuk, bisa, tapi bukan yuk. mengambil brand kalian. Ya, kita tahu kita bisa the largest lah ya di Indonesia sebagai crowdfunding gitu di Indonesia ya. Kita lagi tumbuh, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depannya next di webinar ya, bro ya. Jangan kapok untuk bantuin kita. Thank you, Bro Boleh. Edo Irfandi. Thank you untuk Thank waktunya. you. Ya, mohon Saya maaf mungkin kembalikan ke Bu Rina. ya, terima kasih Pak Roles, Pak Edo. Mungkin jangan diputus dulu Pak hubungannya. Nanti mungkin saya ada beberapa pengumuman tentang door prize dulu ya Pak. Tapi mungkin setelah pengumuman door prize ini, mungkin kita ada foto sesi bersama terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan memberikan informasi tentang pemenang door prize untuk webinar pagi ini. Ya, pertama adalah Kak Sinta. Kak Sinta. Nah, Kak Sinta ini adalah yang join pertama kali, Pak. Yang join pertama kali di acara webinar kali ini. Nah, kemudian juga ada Kak Warlan dan Kak Muhammad Rizaldi. Ya, selamat Kak Sinta, Kak Warlan, dan Kak Muhammad Rizaldi. Nah, untuk teleponnya mungkin nanti kita akan konfirmasi via telepon masing-masing. Nah, makanya yang kakak-kakak yang lainnya yang belum mengisi daftar hadir, silahkan isi daftar hadirnya terlebih dahulu. Karena nanti kami akan komunikasi melalui WA, chat, dan lain-lain untuk pengambilan hadiah door prize-nya. Ya, insya Allah semua hadiah door prize-nya menarik dan berguna, insya Allah bermanfaat bagi semuanya. Nah, mungkin yang untuk sekarang Pak, pemenang yang untuk ini Pak, bertanya ya, pertanyaan yang tadi masalah webinar ya Pak ya. Itu ada Kak Adi, selamat Kak Adi. Kemudian juga Kak siapa tadi ya Pak, mohon maaf sebentar, Kak Adi, kemudian Kak Asep Obay, ya Kak Asep Obay, selamat Kak Asep Obay, Kak Nurdin Rizal, Kak Muhammad Akbar, dan Kak Ratna Suminar. Nah, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir dulu. Saya lihat ini Kak Adi belum mengisi daftar hadir, silahkan Kak Adi. Kami akan menghubungi Kak Adi di nomor WA yang aktif untuk memberikan door prize-nya. Ya. Nah, kemungkinan untuk, nah sekarang Pak, saya mungkin ada pertanyaan ya Pak, 2 pertanyaan bagi peserta yang yang tadi sudah lihat brand manifesto kita ya. Pertanyaan cuma 2 Pak, simpel aja bagi pesertanya, kakak-kakak sekalian. Pertanyaan pertama ya, berapa jumlah prodi yang ada di STIMIK? Ya, silahkan mungkin on cam dulu bagi tercepat yang bertanya, berapa jumlah program studi yang ada di STIMIK Horizon Kerawang? Ya, silahkan buat peserta yang lain. 2. Enggak, on cam dulu Kak. Silahkan on cam dulu, nanti akan ada admin kami yang pin. Silahkan. Ayo, siapa? Kak Rizky mungkin? Yang STIMIK ya, Bu? Ya, yang STIMIK. Apa Kak Rizky? Sebentar, udah daftar hari, udah isi belum Kak? Udah. Oke, bagus. Silahkan. Yang STIMIK ada 3. Oke, silahkan sebutkan salah satu. Sistem 2, 3, informasi, tiganya. sistem informasi sama sistem informasi akuntansi sama informatika. Masih salah. Apa aja sih? Lupa. Masih salah. Ayo, siapa yang mau? Masih salah. Betul ada 3, cuman salah. Untuk yang tahun ini, 2020. Silakan. Satria. Silakan on cam dulu Kak Satria. Kak Satria udah ngisi daftar hadirnya? Sudah. Ya, apa coba? 3 program studi yang kami tawarkan di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Horizon Kerawang. D3 Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi, S1 Informatika. Ya, betul. Selamat Kak Satria mendapatkan gift voucher atau door prize dari kami. Nah, hubungi nanti kami ya. Atau kalau bisa, kalau Kak Satria ini
STIMIK ya? Iya, di estimate. Ya, kalau untuk yang dari STIMIK atau di Karawang silahkan datang membawa KTP ya, tanda pengenal, dan mengambil ke marketing Horizon Karawang di Jalan Pangkal Perjuangan di kampus ya Kak ya? Iya. Ya, terima kasih Kak. Nah, mungkin satu lagi Pak, mohon izin ya, satu lagi pertanyaan. Di Yayasan Triputra Persada Horizon Education itu ada 2 institusi. Nah, institusi apa aja atau sekolah tinggi apa aja yang ada di Horizon Karawang? Ya, silahkan. Kakak-kakak sekalian. Di on-cam dulu, di on-cam dulu. Sudah. On-cam. Siapa? Kak siapa? Sebutkan namanya. Asep Obay Wadilah. Kak siapa? Mohon maaf. Asep Obay Wadilah. Oh, Asep. Oh, Kak Asep Obay udah dapet tadi, Kak Asep. Kak Asep udah dapat yang lainnya. Kak Asep udah dapat yang lainnya. Mohon maaf, Kak Asep udah dapat tadi dari pertanyaan di webinar. Ayo. Mungkin anak-anak on cam dulu Kak, siapa namanya? Meliana. Meliana dari Meliana Deborah dari mana, Kak? Mahasiswa baru. Oh, maba. Oke. Sudah isi daftar hadir, Kak? Udah. Oke, bisa tolong disebutkan, Kak, apa sekolah tinggi apa yang yang ada di Yayasan Triputra Persada Horizon Education di bawah Yayasan Triputra Persada Horizon Karawang? Stikers dan STIMIK. Oke, betul. Selamat Kak Meliana. Jadi Yayasan Triputra Persada Horizon Education menaungi 2 institusi, yaitu STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Horizon Karawang. Ya, selamat untuk para pemenang. Nanti silakan hubungi saya, bisa nanti hubungi saya atau di ruangan marketing untuk pengambilan hadiahnya. Ya, terima kasih. Mungkin sekarang untuk sesi foto bersama ya, tolong di on cam dulu semuanya. Kita ada sesi foto bersama dulu. Oke, Mbak Arin bisa tolong dibantu untuk gak usah di poin kali ya? Ya, ada 3 slide ya. Yang pertama senyum, 1, 2. Untuk halaman pertama dulu, 1, 2, 3. Halaman kedua. Tetap senyum ya, takutnya kalian ada di halaman yang lain. Dan yang terakhir halaman ketiga. 1, 2, 3. Cukup. Oke, terima kasih Kak Arin. Waktunya. Oke, terima kasih semuanya yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk hadir di acara atau join di acara webinar ini. Terima kasih banyak waktunya Pak Edo Irfandi yang sudah menyediakan waktunya untuk kami Pak untuk webinar ini ya. Kemudian juga Pak Roles, terima kasih atas bantuannya untuk menjadi seorang moderator di webinar acara pagi ini. Thank you juga Pak Serbuen for the presentation webinar this morning today. Maybe you want to speak something or not? No, terima kasih semuanya. Oke, Thank terima you. kasih Thank you semuanya. Pak Edo. Thank you. Terima kasih semuanya. Sehat terus, stay safe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagi yang belum dihubungi nanti bisa menghubungi admin sentral ya untuk hadiahnya. Ya, oke. Bagi yang belum dihubungi nanti seperti Karin tadi sebutkan, silakan menghubungi bagian marketing. Oke, selamat siang. Stay safe semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih, Bu.